Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Peristiwa ini melibatkan seorang perempuan yang berparas sangat cantik dan ia berstatus sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di kota Banda Aceh. Namun sayangnya ia sempat membuat keputusan yang sangat keliru, terdorong oleh rasa emosi, ia menjadi kehilangan arah dan bertindak di luar kendali. Kejadian tersebut bermula dari keterangan teman dekat si perempuan, di mana ia bercerita bahwa dirinya menerima pesan yang cukup mengejutkan, ia diminta bantuan untuk segera mendatangi rumahnya. Atas hal tersebut ia kemudian pergi ke sana dengan perasaan yang cukup cemas dan sesampainya di sana ia mendapati sang pujaan hati dalam kondisi lemah serta terlihat sangat terpukul. Sementara di sudut ruangan lain, sang ibu si pacar ditemukan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Pada awalnya si perempuan itu mengaku bahwa dirinya menjadi sasaran dari dua orang yang tidak dikenal. Mereka masuk secara tiba-tiba ke dalam rumah dengan perlengkapan yang mengintimidasi dan melihat itu membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Dan setelah tersadar kembali, ia mengaku mendapati kondisi ibunya yang telah tiada. Keterangan si perempuan sempat dijadikan acuan, namun setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, penjelasannya mulai dipertanyakan karena tidak ditemukan bukti apapun yang mengarah pada keterlibatan pihak ketiga. Dan setelah dilakukan penyelidikan lanjutan, pihak terkait mulai menemukan sejumlah kejanggalan yang menimbulkan spekulasi baru mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan si perempuan kemudian mengaku bahwa ia adalah orang yang bertanggung jawab pada peristiwa tersebut. Salah satu fakta yang kemudian menjadi sorotan adalah hubungan antara ia dengan sang ibu yang sudah lama mengalami ketegangan, di mana ia merasa kurang mendapatkan perhatian dan perlakuan yang adil dibandingkan anggota keluarga lainnya. Ia juga dikabarkan pernah mengalami tekanan emosional karena sering merasa disalahkan dalam berbagai situasi, hingga pada akhirnya memunculkan konflik batin yang tidak tertahankan. Terlebih lagi adanya pembahasan mengenai warisan, beberapa pihak menduga bahwa pembicaraan soal harta peninggalan keluarga turut memperburuk hubungan itu. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terjadi di masa yang akan mendatang. Si perempuan yang menjadi pemeran antagonis itu bernama Cut Nur Marlia yang berusia sekitar 25 tahun. Ia bertempat tinggal di Kecamatan Baitus Salam di Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Marlia ternyata berstatus sebagai seorang mahasiswi. Ia bersekolah di jurusan Ilmu Pendidikan Agama di universitas ternama. Dan waktu itu sedang menjalani skripsi tahap akhir sebelum lulus menjadi seorang sarjana. Marlia dikenal sebagai seorang perempuan yang suka berinteraksi dengan siapa saja. Ia sebenarnya tampak periang karena orangnya sangat super atraktif. Marlia juga suka bersosialisasi dengan para tetangga di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sementara itu di rumah ia ternyata hanya tinggal berdua saja bersama sang ibu. Marlia sebenarnya memiliki satu orang adik laki-laki yang berusia 21 tahunan. Namun ia memilih untuk tinggal di kota lain karena satu dan dua alasan. Sosok ibu dari Marlia ternyata sudah berusia sekitar 53 tahun, ia bernama Evi Malina Ameliawati. Ia termasuk orang yang keras dalam mendidik, tak ada toleransi mengenai kesalahan apapun yang sudah dibuat aturan olehnya. Ketegasan itu bahkan membuatnya sering bersitegang dengan putri pertamanya tersebut. Ibu Malina bahkan kerap menghukum Marlia seperti mendiamkannya dalam waktu yang lama. Ia cenderung tidak menggunakan pendekatan yang humanis dalam membina hubungan. Meski tidak sampai menyentuh ke arah fisik, namun sisi emosional dari Marlia sebagai anak kemudian menjadi terganggu. Dan dari sanalah muncul perdebatan yang hampir setiap hari terjadi. Setelah Marlia dewasa, ia mulai memberanikan diri untuk melawan aturan. Setiap kali merasa diperlakukan tidak adil, ia akan membantah dan berdebat dengannya.
Sementara itu di sisi yang lain, sang ibu sempat mengutarakan bahwa apa yang dilakukannya demi kebaikan sang putri. Ia bersikap tegas semata untuk membuatnya menjadi kuat. Ibu Marlina ingin sang anak tidak manja dan hanya bisa bergantung padanya. Hal ini sebenarnya senada dengan bukti ketulusan yang diberikannya, di mana Ibu Marlina berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Marlia disekolahkan di tempat yang bagus dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Ibu Marlina Ameliawati tak pernah menunjukkan rasa lelah meski perjuangannya tidak mudah. Ia ingin sang putri menjadi orang yang sukses dan bermanfaat sebagai seorang manusia di masa yang akan mendatang. Namun hal tersebut justru disalahartikan oleh Marlia. Di sana ia merasa bahwa sang ibu tidak pernah memberinya perhatian. Ia seakan seperti dianaktirikan karena sikapnya yang terlalu keras. Setiap teguran ataupun nasihat seakan diucapkan dengan nada yang tinggi, seperti seakan memarahi dan menyudutkannya. Apalagi satu fakta yang semakin menyesakan hati Marlia, di mana perlakuan sang ibu seakan terlihat bertolak belakang ketika berhadapan dengan adik laki-lakinya. Ibu Marlina Ameliawati seolah membedakan bentuk cinta di antara keduanya. Dalam penuturan yang disampaikan oleh Marlia di hadapan petugas terkait, di sana ia mengungkapkan bahwa sang ibu lebih dominan pada adik laki-lakinya. Setiap keinginannya selalu dipenuhi meski harus berhutang ke sana ke sini. Ibu Ameliawati juga tak pernah memarahi ataupun bersikap tegas pada anak bungsunya tersebut. Dari sana Marlia kemudian merasa sangat iri dengan apa yang terjadi di hidupnya, padahal apa yang diharapkannya hanya sebuah pelukan yang hangat. Tak ada ketegangan ataupun intensitas perdebatan di rumah. Marlia sudah dewasa dan telah mengetahui mana yang benar dan salah. Di titik rasa frustasi itulah tumbuh amarah yang diam-diam dipendamnya. Di beberapa bulan belakang ini Marlia bahkan sudah tidak mau berkomunikasi secara panjang dengan sang ibu. Ia biasanya akan pulang ke rumah menuju ke kamar dan menguncinya sampai seharian penuh. Tak ada basa-basi seperti pada umumnya, bahkan untuk persoalan makan mereka seperti terbiasa masing-masing. Marlia kemudian sempat bercerita pada sang pacar mengenai permasalahan tersebut. Ia tak mengerti apa yang seharusnya dirinya lakukan sekarang. Akhir-akhir ini ia sebenarnya hanya menuruti egonya saja, padahal di hatinya ingin sang ibu bisa mengerti tentang perasaannya. Ia ingin mereka berhubungan harmonis, menciptakan kehangatan yang pernah ada tanpa perdebatan yang memunculkan konflik berkelanjutan. Hingga puncak atas ketegangan hubungan itu kemudian terjadi, di mana sang ibu diam-diam sering pergi ke rumah adik laki-lakinya di setiap akhir pekan. Menurut pengakuan dari Marlia, ia tidak pernah diberitahukan mengenai kepergiannya, dan kedekatan di antara mereka seakan membuat hatinya semakin hancur. Ia benar-benar merasa bahwa dirinya hanya menjadi bagian asing dalam keluarga tersebut. Tak ada siapapun yang menganggapnya ada, termasuk ibunya sendiri. Dari sana Marlia kemudian mulai memprotes pada ibunya. Kali ini ia berterus terang bahwa dirinya sudah tak kuat dengan sikapnya yang terlalu keras dan terlampau dingin. Ia ingin diperlakukan sama seperti apa yang didapatkan sang adik. Mereka harus saling mengerti dan membuang segala hal soal keegoisan masing-masing. Namun di momen tersebut sikap dari sang ibu malah tidak sesuai dengan harapan. Ia memasang wajah yang cukup membuat Marlia merasa tidak dihargai. Dan Marlia yang tadinya mencoba menjadi berdamai dengan keadaan malah terpancing emosi. Keduanya kembali bersitegang dengan saling membantah pendapat satu sama lain. Menurut pengakuan dari Marlia, di tengah-tengah perdebatan tersebut, sang ibu kemudian sempat menyinggung harta peninggalan keluarga. Di sana ia berkata bahwa Marlia tidak akan menerima apapun. Marlina sudah disekolahkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, maka sebaiknya ia harus bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Ia tak akan memberinya jatah jajan ataupun biaya lainnya. Marlia harus mandiri dan sudah tidak boleh bergantung lagi padanya. Pada momen tersebut Marlia seakan seperti tertampar. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa sang ibu sampai membahas hal semacam itu. Kala itu ia menganggap bahwa dirinya seperti hendak terusir dari keluarga tersebut. Perkataannya seolah menyiratkan bahwa Marlia selama ini adalah beban. Ia sebaiknya pergi dan membuka lembaran hidupnya sendirian. Pasca perdebatan terakhir itu, psikis dari Marlia semakin terganggu. Ia sebenarnya tidak memahami tafsiran dari ucapan sang ibu, namun karena dirinya sudah terlanjur kecewa dan memendam perasaan marah padanya. Hingga ia tak pernah berpikiran positif dan semua hal yang diucapkannya adalah sesuatu yang menyakitkan untuknya.
Hingga pada satu malam yang begitu hening dalam lamunan panjangnya, Malia mulai diliputi oleh berbagai pikiran yang bercampur antara keputusasaan, luka dan kemarahan yang selama ini ia pendam sendirian. Ia merasa bahwa kebahagiaannya seperti terkungkung di rumah itu, seolah tidak pernah ada ruang untuk bernapas dengan tenang. Dalam benaknya, sang ibu bukan lagi sosok yang membawa kebahagiaan apalagi ketenangan. Semuanya justru menjadi gambaran dari semua tekanan yang terus menghimpit batinnya. Dan dari rasa kecewa yang tak pernah mendapat ruang untuk didengarkan itu, perlahan muncul sebuah niat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Suatu malam yang dingin dan mencekam menjadi saksi diam dari gejolak hati seorang insan yang sudah lama kehilangan arah. Ketika itu Malia berdiri di depan pintu kamarnya, ia menatap kosong ke arah kamar ibunya yang kala itu sedang khusyuk bersembahyang, dibalut mukena putih yang tampak bersih dan bersinar terang. Dari kejauhan Malia hanya mengamati, tanpa suara dan tanpa ekspresi apapun. Namun di balik diamnya itu, pikirannya berputar sangat cepat. Amarahnya seakan tak tertampung lagi, kesedihannya seperti mendorongnya ke dalam pusaran keputusan yang penuh risiko. Ia berdiri cukup lama dalam kebimbangan. Di balik kasur sudah tersimpan sebongkah batu yang berukuran besar. Meski di dalam hati kecilnya masih ada keraguan, namun di sisi lain bisikan emosional di dalam dirinya terlalu kuat untuk diabaikan. Hingga tepat jam 3 malam sebelum kumandang adzan subuh, di sanalah ia sudah membulatkan tekad pada keyakinan penuh. Tak ada yang bisa menghalangi langkahnya, status hanya formalitas semata sebab kenyataannya ia dibiarkan sendiri. Di titik itulah Malia menunjukkan jati dirinya, emosi yang selama ini ditahan akhirnya meledak dalam wujud yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sang ibu yang terkejut tidak bisa berbuat banyak, kala itu semuanya terjadi begitu cepat dan tak pernah dibayangkan oleh semua orang. Singkat cerita, setelah menyelesaikan aksinya tersebut, Malia kemudian kembali ke kamar tidurnya dengan perasaan yang campur aduk. Di dalam benaknya ada sebuah kelegaan yang tak pernah ia mengerti, namun di sisi lain rasa bersalah menyelimutinya hingga ia tak mampu tidur sampai keesokan paginya. Pada jam 8 pagi, Malia kemudian memberikan pesan pada pacarnya. Ia berkata bahwa di rumahnya baru saja terjadi sebuah insiden. Dengan suara yang coba ditekan, ia meminta bantuan agar pria itu segera datang. Hingga sekitar setengah jam berikutnya, sang pujaan hati kemudian sudah sampai di rumahnya. Ia kemudian berpura-pura kehilangan tenaga dan tak sanggup untuk berdiri. Malia meminta sang pacar untuk mengecek rumah serta kondisi sang ibu di kamarnya. Dan betapa terkejutnya pria tersebut, di mana sang ibu calon mertua itu berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ia bahkan sampai lari keluar rumah untuk berteriak meminta bantuan para warga di sekitar. Setelahnya kemudian membantu Malia yang berada dalam kondisi lemah. Pada saat itu, Malia bercerita bahwa dirinya tiba-tiba saja didatangi oleh 2 orang yang tidak dikenal. Ia kemudian tidak sadarkan diri dan tak mengetahui mengenai apa yang hendak mereka lakukan. Hingga tiba-tiba saja terbangun pada pagi hari dan menemukan sang ibu yang telah tiada. Singkat cerita, pihak berwenang kemudian datang bersama tim medis. Keterangan dari Malia kemudian dijadikan bukti awal mengenai kronologis dari peristiwa tersebut. Mereka kemudian membawa Ibu Malina Ameliawati ke rumah sakit terdekat. Beberapa petugas juga sempat memeriksa rumah itu untuk mencari bukti pendukung lainnya. Hingga berselang beberapa jam berikutnya, pihak terkait kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda dari pihak ketiga. Mereka menduga ada udang di balik batu dari orang dalam di rumah tersebut. Dan secara kebetulan bahwa hanya Malia yang menjadi saksi satu-satunya. Ia kemudian diperiksa untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dilakukan interogasi di ruangan khusus, Malia ternyata mengakui bahwa tidak ada 2 orang asing yang masuk ke rumahnya. Semua keterangannya adalah palsu demi menutupi perbuatannya. Hingga akhirnya ia pun mengakui telah terlibat langsung dalam insiden yang terjadi malam itu. Pengakuan dari Malia tentu mengejutkan banyak pihak. Orang-orang seperti tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukannya. Tak ada yang bisa menduga bahwa hubungannya dengan sang ibu sangatlah buruk. Para tetangga bahkan seperti tidak percaya sebab mereka tidak pernah secara langsung melihat keributan yang terjadi di antara keduanya.
Menurut keterangan yang saya dapatkan, Nurmalia kemudian dinyatakan bersalah di ruang persidangan, diterbukti secara sadar telah melakukan aksi tersebut. Dan vonis awal ditetapkan adalah hukuman selama 20 tahun di penjara, namun setelah melewati beberapa persidangan lanjutan, hukuman itu dikurangi menjadi 10 tahun saja. Semoga dari kisah ini, kita semua bisa belajar dan memahami bahwa ada banyak hal yang tidak terlihat di balik sebuah hubungan dalam keluarga. Saya berharap kita semua bisa lebih terbuka dalam menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat di rumah. Jangan sampai rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman, justru berubah menjadi tempat yang paling menyesakan bagi seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.